Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Dava Arsetia akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang manusia dalam perspektif Islam. Nah, di pertemuan kali ini sering gak sih kalian tuh mikir tentang sebenarnya siapa sih manusia menurut Islam, atau bisa jadi di mata Islam itu apa? Nah, apakah cuma makhluk hidup biasa atau ada makna yang lebih dalam? Yuk kita bahas. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pengertian menurut Islam. Dalam Islam, manusia bukan sekedar makhluk biologis hidup, hanya makan dan tidur. Tapi manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di antara makhluk lain yang ada di semesta ini. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari ayat ini kita tahu manusia diciptakan dengan potensi besar, baik secara fisik maupun secara akal dan spiritual. Berbeda dengan hewan ataupun tumbuhan, manusia diberikan akal pikiran untuk membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Serta hati nurani untuk merasakan kebaikan. Selain itu, manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi, seperti dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia ditunjukkan oleh Allah sebagai pemimpin di bumi. Apalagi buat cowok nih, yang pasti bakal menjadi imam buat keluarganya ataupun untuk dirinya sendiri sebagai pemimpin. Nah, tadi dari surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia itu ditunjukkan oleh Allah sebagai pemimpin di bumi, yaitu artinya hidup kita bukan hanya cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk menjaga, mengatur, dan memakmurkan bumi sebagai sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pindah tempat yuk. Sekarang kita akan bahas di bagian kedua, yaitu tentang kedudukan dan tanggung jawab manusia. Dari perspektif Islam, kedudukan manusia sangatlah tinggi, tapi juga diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Manusia punya dua hubungan utama. Pertama, ada hubungan dengan Allah, yaitu menjalankan ibadah, berdoa, bersyukur, dan taat kepadanya. Lalu ada yang kedua, yaitu hubungan dengan antara manusia maupun dengan alam. Nah, kenapa kita sebagai manusia juga harus memiliki hubungan dengan alam? Karena kita hidup tidak hanya manusia, tetapi kita membutuhkan alam untuk kita bertahan hidup. Kenapa kita membutuhkan alam? Yaitu kita harus berbuat baik dan menebarkan kasih sayang dan menjaga lingkungan, agar lingkungan kita tetap asri dan bisa dihuni oleh manusia. Kalau kedua hubungan itu imbang, maka kehidupan manusia akan bermakna. Namun kalau hanya fokus di dunia saja
dan lupa akhirat ataupun sebaliknya, maka manusia akan kehilangan arah. Islam ingin manusia hidup seimbang, dunia ataupun akhirat. Lalu saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang gimana sih penerapan konsep ini di hidup kita ataupun di kehidupan kita sehari-hari? Nah, contohnya itu yang pertama, dalam tentang alam ya. Pertama, ketika kita membuang sampah kepada tempat ya, itu tuh kita harus tahu bagaimana dan tugas kita sebagai khalifah yang menjaga bumi agar bumi itu selalu bersih dan tidak terkotori oleh manusia. Walaupun manusia juga pasti selalu melakukan kesalahan dan tidak luput dari dosa-dosanya, tetapi kita berusaha untuk menjaga lingkungan kita karena sebagai tempat tinggal kita juga kan. Lalu saat menolong teman yang kesusahan, itu tuh bentuk dari kerjasama, hubungan baik dengan sesama manusia. Karena manusia juga merupakan makhluk sosial dan kita tuh lebih baik untuk saling menolong teman, orang tua, kerabat, ataupun orang yang kita temui di jalan. Lalu yang ketiga, kita harus rajin sholat dan bersyukur. Itu adalah cara kita menghargai ataupun menjaga hubungan dengan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, yaitu kita belajar dengan sungguh-sungguh. Itu juga bentuk ibadah. Karena kita sedang menggunakan akal yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang bermanfaat pasti ya dong. Gak mungkin tentang hal-hal yang kotor yang mungkin juga bisa membuat kita itu jauh dari Allah. Kita harus menggunakan pola pikir kita itu dengan yang positif ya. Jadi setiap hal kecil yang kita lakukan bisa bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah. Kita balik dulu ke depan biar penerangannya lebih jelas. Mungkin sekarang saya akan menyimpulkan tentang pembahasan kali ini, yaitu manusia dalam Islam adalah makhluk yang mulia. Aduh, kurang ke bawah ya, sabar. Makhluk yang mulia yang memiliki akal, hati, dan tanggung jawab yang besar di dunia. Kita tidak hanya hidup untuk menikmati dunia saja, tapi juga untuk menjalankan amanah Allah, menjadi hamba yang taat dan khalifah yang membawakan kebaikan bagi sesama. Semoga dengan memahami ini, kita bisa lebih sadar bahwa hidup bukanlah sekedar rutinitas tapi sebuah jalan ibadah menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Saya Dalva Sritya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, biar makin banyak yang tahu makna manusia dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak, telat Pak. Bye.